Halo adik-adik pintar, perkenalkan, aku Kak Sevi. Hari ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh Pamki. Halo semuanya, aku Pamki. Aku dan Pamki akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sumber daya alam. Kita akan belajar bersama dengan cara yang interaktif dan pastinya menyenangkan. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini hingga akhir ya. Siapkan alat tulis dan mari kita mulai perjalanan pembelajaran hari ini. Adik-adik, coba simak lagu ini ya. Yang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Kolam susu. Yap, lagu tersebut berjudul Kolam Susu karya Pak Yo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tentang tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Adik-adik ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda-benda alami dan bukan makhluk hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus, seperti air, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis jika digunakan terus-menerus, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lalu, bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam? Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Contohnya bagian tumbuhan dan hewan. Bagian tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan untuk makanan seperti beras, ikan, daging, telur, sayur-sayuran, kacang-kacangan, atau buah. Selain digunakan sebagai bahan makanan, bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah menjadi kain. Seperti kapas dapat diolah menjadi kain katun dan bulu domba dapat diolah menjadi kain wol. Sumber daya alam seperti tanah liat, bebatuan, atau kayu dapat diolah menjadi bahan bangunan. Selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, atau bahkan bahan bangunan, sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, udara, dan air dapat dimanfaatkan menjadi energi pembangkit listrik, sedangkan minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, atau aftur. Wah, ternyata sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal ya. Betul sekali Pamki, tetapi sumber daya alam juga harus kita lestarikan ya adik-adik, agar tidak habis atau bahkan rusak. Kita dapat melestarikan sumber daya alam dengan cara memperbanyak tumbuhan dan hewan. Memperbanyak hewan dan tumbuhan dengan cara peternakan, perikanan, dan perkebunan. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang kalian mengerti kan apa itu sumber daya alam, cara memanfaatkan sumber daya alam, dan cara melestarikan sumber daya alam? Pamki sekarang mengerti. Pamki janji akan menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Ingat ya adik-adik, setiap langkah kecil kita sangat berarti untuk bumi ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya adik-adik. Semoga kita semua bisa selalu menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Jangan lupa selalu belajar dan berbuat baik ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.